warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dan yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Nova Radia Beatrisadi dengan NIM 10828022 dan 2 rekan saya. Dan saya Ali Fitwalkan Mahendra dengan NIM 10828004. Saya Muhammad Rafi Iswantara Mukti dengan NIM 10828017. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perencanaan fisik bangunan rumah sakit dan rencana strategis rumah sakit. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Latar belakang rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberi pelayanan yang aman, bermutu, dan efisiensi kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan terhadap rumah sakit juga semakin meningkat, terutama dalam hal keselamatan pasien, kualitas pelayanan, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang matang sebagai arah pengembang rumah sakit. Namun, perencanaan tersebut harus didukung oleh perencanaan fisik yang baik, seperti desain bangunan dan tata ruang. Pada kenyataannya, masih banyak rumah sakit yang mengalami ketidaksesuaian antara strategi dan kondisi fisik, sehingga pelayanan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya sangat diperlukan. Selanjutnya, Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai strategi pengembangan rumah sakit tahap B menuju standar internasional. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan penerapan desain single room, sistem ventilasi yang sesuai standar, serta peran ruang komite mutu dalam peningkatan kualitas pelayanan. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis keterkaitan antara perencanaan strategis dan perencanaan fisik dalam mendukung keberhasilan rumah sakit. Selanjutnya, strategi rumah sakit menuju JJI. Strategi pengembangan rumah sakit tipe B menuju akreditasi JJI memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan rumah sakit dalam menjadikan mutu dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Langkah awal yang dilakukan adalah gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi rumah sakit saat ini dengan standar JJI. Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana strategis yang lebih terarah. Selain itu, rumah sakit juga perlu memperkuat sistem manajemen mutu dengan menyusun SOP yang terintegrasi serta menerapkan prinsip patient safety dalam setiap pelayanan. Selanjutnya yaitu strategi. Selain aspek manajemen, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi hal yang sangat penting. Tenaga kesehatan perlu mendapatkan pelatihan secara berkala agar mampu memahami dan menerapkan standar internasional. Rumah sakit juga harus mengembangkan sistem informasi, terutama dalam pengelolaan rekam medis yang akurat dan mudah diakses. Dari sisi fisik, fasilitas rumah sakit perlu disesuaikan dengan standar keselamatan, seperti adanya jalur evakuasi yang jelas dan tata ruang mendukung alur pelayanan. Evaluasi dilakukan melakukan audit internal dan simulasi akreditasi agar kesiapan rumah sakit semakin optimal. Selanjutnya, konsep single room. Konsep single room adalah sistem perawatan di mana satu pasien ditempatkan dalam satu kamar. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi risiko penularan infeksi antar pasien. Dengan adanya ruang individu, tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, konsep ini juga mendukung pendekatan pelayanan yang berorientasi pada pasien atau pasien-centered care. Selanjutnya yaitu desain single room. Desain single room dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi dan kenyamanan.
Tata ruang dibuat dengan menempatkan tempat tidur sebagai pusat utama, dilengkapi dengan kamar mandi dalam untuk mengurangi mobilitas pasien ke area umum. Selain itu, disediakan area khusus bagi keluarga agar dapat mendampingi pasien. Dalam desain ini juga diterapkan sistem zoning, yaitu pembagian area menjadi zona pasien, zona keluarga, dan zona tenaga medis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan aktivitas serta mengurangi risiko kontaminasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat single room. Penerapan single room memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah mengurangi risiko infeksi nosokomial karena pasien tidak berbagi ruang dengan pasien lain. Selain itu, privasi pasien lebih terjaga, sehingga pasien merasa lebih nyaman selama proses perawatan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Dalam jangka panjang, penerapan konsep ini dapat meningkatkan citra rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang modern dan berkualitas. Selanjutnya, ventilasi rumah sakit. Sistem ventilasi di rumah sakit merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Ventilasi berfungsi untuk mengatur aliran udara, jumlah pergantian udara, serta menyaring udara dari partikel berbahaya. Penggunaan filter seperti HEPA sangat penting karena mampu menyaring partikel kecil seperti bakteri dan virus. Dengan sistem ventilasi yang baik, lingkungan rumah sakit menjadi lebih aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Setelah itu, jenis ventilasi. Dalam rumah sakit, terdapat beberapa jenis sistem ventilasi yang digunakan sesuai dengan fungsi ruangan. Ruang isolasi menggunakan tekanan negatif untuk mencegah penyebaran penyakit keluar ruangan, sedangkan ruang operasi menggunakan tekanan positif untuk menjaga agar udara tetap steril. Selain itu, suhu dan kelembapan ruangan juga harus diatur sesuai standar agar tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Sistem ventilasi juga perlu dirawat secara rutin agar tetap berfungsi dengan optimal. Kemudian, ruang komite mutu. Ruang komite mutu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Di ruangan ini dilakukan berbagai kegiatan seperti pemantauan indikator mutu, evaluasi kejadian tidak diharapkan, serta penyusunan rencana perbaikan. Komite mutu juga berfungsi sebagai penggerak perubahan karena hasil analisis yang dilakukan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, desain komite mutu. Desain komite mutu harus mendukung aktivitas diskusi dan analisis data. Oleh karena itu, ruangan ini dilengkapi dengan meja rapat, perangkat presentasi, serta sistem digital yang mengolah data. Selain itu, pencahayaan dan ventilasi ruangan juga harus diperhatikan agar nyaman digunakan dalam waktu lama. Lokasi ruang sebaiknya strategis dan mudah diakses oleh berbagai unit agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu keterkaitan strategi dan fisik. Perencanaan strategis dan perencanaan fisik merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan strategis menentukan arah dan tujuan pengembangan rumah sakit, sedangkan perencanaan fisik merupakan bentuk nyata dari strategi tersebut dalam bentuk bangunan dan fasilitas. Keduanya harus berjalan selaras agar pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian, poin penting, keterkaitan antara strategi dan fisik dapat dilihat dari bagaimana setiap keputusan strategis akan memengaruhi kebutuhan fasilitas. Jika strategi tidak didukung oleh kondisi fisik yang memadai, maka pelayanan akan terganggu. Sebaliknya, jika keduanya selaras, maka rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas. Ketidaksesuaian antara keduanya juga dapat menyebabkan pemborosan biaya dan ketidakefisienan operasional. Selanjutnya,
Kesimpulan, pengembangan rumah sakit membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara aspek strategis dan fisik, penerapan konsep single room, sistem ventilasi yang baik, serta keberadaan ruang komite mutu merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan perencanaan yang tepat, rumah sakit dapat memenuhi standar nasional maupun internasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.